kita akan belajar mengenai keragaman informasi dalam buku fiksi dan buku non-fiksi. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa itu buku fiksi dan buku non-fiksi? Yap, jadi buku fiksi adalah buku yang berisi atau yang menceritakan hal-hal yang sifatnya imajinatif, rekaan, atau sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Artinya, kisah atau cerita yang ada di dalam buku fiksi itu semata-mata dibuat oleh pengarangnya saja. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, salah satu contohnya adalah buku dongeng. Buku dongeng merupakan salah satu contoh buku fiksi karena cerita yang ada di dalamnya itu bersifat rekaan saja. Yang kedua, buku non-fiksi. Ada yang pernah mendengar apa itu buku non-fiksi? Ya, jadi buku non-fiksi atau buku bukan fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Artinya, isi yang dimuat di dalam buku non-fiksi ini diambil berdasarkan peristiwa yang pernah terjadi atau yang sedang terjadi. Dan peristiwa atau fakta yang diangkat dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, salah satu contoh buku non-fiksi adalah buku biografi. Ada yang pernah membaca buku biografi? Jadi, buku biografi adalah buku yang menceritakan tentang kehidupan seseorang yang dianggap penting atau berjasa. Salah satu contohnya itu buku biografi Raden Ajeng Kartini yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Untuk lebih memahaminya, yuk perhatikan ciri-ciri buku fiksi dan buku non-fiksi. Ciri-ciri buku fiksi yang pertama, isi ceritanya bersifat rekaan. Artinya, isi yang ada di dalam ceritanya diangkat berdasarkan rekaan atau imajinasi dari pengarangnya. Yang kedua, kebenarannya bersifat relatif. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu yang disampaikan dalam buku fiksi itu belum tentu dapat dipercayai kebenarannya. Hal ini dikarenakan isi yang diambil itu berdasarkan imajinasi dari pengarangnya. Jadi, adik-adik ketika membaca buku dongeng, buku novel, jangan langsung percaya 100% ya. Ciri yang ketiga, isi dalam ceritanya biasanya menyasar pada emosi atau perasaan pembacanya. Artinya, ketika seseorang membaca buku fiksi, seringkali orang tersebut merasa tersentuh dengan jalan cerita yang ada di dalamnya. Adik-adik pernah tidak ketika membaca sebuah dongeng yang berkisah tentang kehidupan yang sangat menyedihkan dan adik-adik juga turut merasakan kesedihan di dalamnya? Nah, itulah yang dimaksud dengan menyasar emosi atau perasaan pembacanya. Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri buku non-fiksi. Yang pertama yaitu isinya berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Ciri yang kedua, informasi yang disajikan dalam buku non-fiksi bersifat lengkap dan lugas. Artinya, segala sesuatu yang dimuat di dalam buku ini diceritakan dengan jelas, lengkap, dan lugas, sehingga pembaca dapat memahami dan mengetahui informasi di dalamnya secara menyeluruh. Dan ciri yang terakhir yaitu informasi yang disajikan di dalamnya berdasarkan penemuan baru atau peristiwa yang pernah terjadi dan dikembangkan lebih dalam lagi. Nah, itulah tadi perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Semoga adik-adik dapat memahaminya dengan baik ya. Dan jangan lupa untuk selalu membaca buku agar pengetahuan kita juga senantiasa bertambah setiap harinya. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang unsur buku fiksi dan unsur buku non-fiksi. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu tidak apa itu unsur yang terdapat di dalam buku fiksi? Nah, betul sekali. Unsur yang terdapat dalam buku fiksi yaitu tema, alur, sudut pandang, penokohan, amanat, latar atau setting. Kak, apa itu sih tema? Nah, kakak akan menjelaskan tentang tema. Tema adalah pokok, pikiran, ide, dan gagasan tertentu yang akan melatar belakangi dan mendorong seseorang menulis karangannya.
Selanjutnya, ada yang tahu tidak unsur yang terdapat di dalam buku non-fiksi? Nah, betul sekali. Unsur yang terdapat di dalam buku non-fiksi yaitu judul, pengarang, penerbit, tebal halaman, isi, ataupun penutup. Nah, berbicara tentang pengarang, pasti kalian sudah pernah dengarkan apa itu pengarang. Nah, pengarang adalah sebutan bagi orang yang membuat atau menciptakan suatu karangan. Di sini ada yang tahu tidak? Apa-apa saja contoh yang terdapat di dalam buku fiksi? Nah, cerpen. Berbicara tentang cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu jenis prasa yang isi ceritanya bukan kejadian dan hanya biasa dibuat-buat. Sampai di sini adik-adik sudah paham kan tentang unsur buku fiksi dan unsur non-fiksi dan contoh-contoh buku fiksi dan non-fiksi. Terima kasih. Kamu lagi ngapain, Dek? Ini loh Kak, aku lagi baca buku puisi, terus mau cari puisi dari Sutarji Kalasumbahri. Tapi dari tadi sih aku nggak ketemu puisinya di halaman berapa. Oh gitu, langsung saja deh. Kamu cari di halaman akhir, itu ada indeks, pasti langsung ketemu. Oh iya, beneran Kak, ada nih. Nah, adik-adik semua sudah lihat kan video yang tadi? Kira-kira video yang tadi membahas tentang apa ya? Ada yang tahu? Iya, silahkan. Iya, betul sekali. Jadi video tadi membahas tentang informasi melalui indeks, di mana ada seorang adik kakak yang adiknya sedang membaca buku, namun tidak mendapatkan puisi dari Sutarji Kalasumbahri, dan kakaknya menyarankan untuk mencarinya di halaman indeks. Nah, di dalam indeks sudah terdapat indeks topik, jilid ensiklopedi, perincian indeks topik, dan nomor halaman ensiklopedi. Sehingga dengan begitu adik-adik akan mudah mencari informasi buku melalui indeks. Nah, untuk mengingatkan kembali adik-adik tentang apa itu indeks, kakak akan memberitahukan kalian lagi. Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang tersusun di dalam buku cetakan, di mana indeks ini biasanya terdapat pada halaman akhir dan tersusun menurut abjad. Sehingga dengan begitu adik-adik akan dengan mudah mendapatkan informasi melalui indeks. Yeay, akhirnya kita lulus, Alin. Aku senang kita berdua lulus, Ayu, dengan nilai yang baik. Semua ini karena kita serius belajar. Iya, benar banget. Selain itu juga karena kita berdua sudah mengorbankan banyak waktu. Tapi kita akan berpisah, Alin, karena aku akan melanjutkan pendidikan di Bandung. Iya nih Ayu, gak terasa kalau persahabatan kita yang sejak SMP sampai sekarang harus terpencar sendiri-sendiri. Apa, Kak Alin? Ini kan hanya sementara. Nanti juga kita pasti akan bertemu. Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan, dan itu terjadi pada kita sekarang. Bagaimanapun juga itulah hidup. Kita harus memikirkan masa depan. Nah, adik-adik semua sudah lihat kan video drama tadi? Kira-kira video drama tadi membahas tentang apa ya? Ada yang tahu tidak? Iya, silahkan. Iya, betul sekali. Jadi drama tadi membahas tentang drama persahabatan antara Alin dan Ayu yang senang karena mereka lulus sekolah. Namun Ayu harus melanjutkan pendidikan di Bandung, sehingga Alin dan Ayu harus berpisah. Namun walaupun ada jarak di antara mereka, mereka percaya bahwa akan ada waktu yang indah. Nah, sampai di sini adik-adik sudah tahu kan apa itu drama? Iya, jadi drama adalah suatu teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku yang dipentaskan. Nah, karena adik-adik sudah tahu apa itu drama, adik-adik sudah tahu pengertiannya, hal yang selanjutnya adik ketahui yaitu unsur-unsur dari drama. Nah, adik-adik tahu tidak unsur-unsur drama itu ada berapa? Dan adik-adik coba jelaskan 2 dari unsur-unsur drama tersebut. Iya, betul sekali. Jadi unsur-unsur drama itu ada 8, yaitu tema,
alur, penokohan, dialog, sudut pandang, konflik, latar, dan amanat. Nah, tema adalah gagasan atau ide pokok yang menjadi dasar pembuatan drama. Nah, adik-adik bisa mengangkat tema tentang ketuhanan, patriotisme, kritik sosial, ataupun tentang kemiskinan. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita dari drama. Nah, alur drama ini terdiri dari 4. Adik-adik, ada yang bisa menyebutkan apa keempat alur drama ini? Iya, betul sekali. Jadi, alur drama ini terdiri dari pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. Nah, sampai di sini adik-adik sudah paham kan tentang apa itu drama dan unsur-unsurnya?